Let's go. Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Hendrik Martineta Haryanto di dalam kelas pajak. Oke, rekan-rekan, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita patut bersyukur atas itu semua. Sudah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan hari ini alhamdulillah setelah mungkin rekan-rekan terjeda sekitar 1 atau 2 minggu ya waktu itu, kita sekarang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kelas pajak kita gitu ya. Dan kita selalu berdoa rekan-rekan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kemudahan untuk kita tetap menjalankan kelas pajak itu ya, sampai nanti bisa kita selesaikan komplit ya, satu paket. Dan rekan-rekan, sebelum kita melanjutkan kelas pajak kita, mohon selalu dukung channel ini, channel di bidang edukasi perpajakan ya, untuk selalu subscribe, like, komen, dan share, biar teman-teman kita semua yang belum bisa menyaksikan langsung atau belum tahu channel ini bisa mendapatkan informasi dari sosial media yang lain gitu ya, ataupun dari teman-teman sendiri nih, karena teman-teman sudah membantu share. Dengan Anda subscribe, dengan Anda like dan mengkomen dan share, berarti Anda sudah mendukung channel-channel edukasi dia bisa berjalan dengan baik. Baik teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan materi kelas pajak kita yang kemarin gitu ya. Dan kalau teman-teman ingat, kalau nggak salah, waktu itu kita membahas tentang apa, karena kan membahas tentang objek pajak ya. Dan hari ini pun dalam rangka kelas pajak kita, saya akan menambahkan dengan tulisan-tulisan biar kelas pajak kita lebih jelas dan teman-teman bisa mendapatkan informasi ini dengan maksimal. Nah, rekan-rekan, jadi kemarin ya, kalau teman-teman mengikuti channel yang terakhir di kelas pajak kita, ya itu kita masuk di dalam objek pajak ya rekan-rekan ya. Kita masuk dalam objek pajak. Nah rekan-rekan, objek pajak sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH disebutkan objek pajak ada 4 kriteria ya. Jadi semua objek pajak ataupun hal-hal yang bisa kita terima itu akan disebut objek pajak kalau memenuhi salah satu atau keempat dari 4 kriteria ini. Jadi kalau memenuhi salah satu saja sudah bisa disebut sebagai objek pajak ya rekan-rekan ya. Nah, yang pertama itu apa rekan-rekan? Seperti yang sudah kita pelajari kemarin di kelas kita yang kemarin, yang pertama itu adalah apapun yang menambah kemampuan ekonomis ya, kan? Apapun yang menambah kemampuan ekonomis itu disebut objek pajak. Mau Anda judulnya nemu, mau Anda judulnya utang, mau Anda judulnya dikasih secara cuma-cuma, ataupun memang Anda peroleh dari pekerjaan-pekerjaan Anda yang disebut gaji, honor, fee, apapun upah ya, selama Anda menambah kemampuan ekonomis, dengan menerima itu Anda menjadi lebih mampu, itu bisa kita sebut sebagai objek pajak. Ingat rekan-rekan, saya belum bicara apakah objek pajak itu kena pajak. Masih jadi objek dulu ya, belum tentu kena pajak, karena nanti yang kena pajak ada kriteria-kriterianya lagi ya. Tapi apapun yang menambah kemampuan ekonomis, sementara ini kita akan sebut sebagai objek pajak. Lalu yang kedua rekan-rekan, yang disebut sebagai salah satu dari 4 kriteria objek pajak adalah yang diterima dan diperoleh. Nah rekan-rekan, masalah yang diterima dan diperoleh ini kurang lebih kemarin kita sudah memberikan penjabaran cukup panjang ya, bahwasanya yang diterima dan diperoleh itu lebih merujuk kepada konsep pencatatan ya rekan-rekan ya, konsep pencatatan. Nah konsep pencatatan kita itu di Indonesia yang diakui dalam perpajakan adalah secara akrual basis. Cara akrual basis rekan-rekan. Nah akrual basis itu
ya jelas lawannya dari cash basis gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau cash basis itu semua yang kita terima itu hanyalah atau semua yang kita akui sebagai pendapatan atau sebagai objek pajak hanyalah yang Anda terima secara cash. Tapi kalau accrual basis, mau yang transaksinya sudah jadi ataupun belum Anda dibayar gitu ya, itu semua sudah kita akui sebagai pendapatan. Jadi contohnya kalaupun Anda sudah menjual barang tapi kalau Anda dan belum dibayar, Anda sudah menjual barang dan Anda belum dibayar, ya kalaupun Anda sudah mencatat itu sebagai pendapatan, itu harus Anda akui sebagai pendapatan walaupun Anda belum dibayar. Itulah accrual basis. Jadi accrual basis itu mencatat pendapatan itu bukan kapan pada saat uangnya diterima, tapi pada saat kapan transaksinya terjadi. Ya memang ada lebih dan kurangnya, itulah kehidupan kita. Makanya kita harus bisa pintar-pintar dan bisa harus fleksibel dan harus bisa menyampaikan apapun yang kita rasa benar dengan tata cara yang baik gitu rekan-rekan ya. Jadi kalau sudah accrual basis, mau Anda terima uangnya, mau belum Anda terima uangnya, tapi kalau transaksinya sudah jadi, ya sudah terjadi, dan Anda sudah akui itu dan Anda sudah jurnal itu sebagai pendapatan, Anda harus akui itu sebagai pendapatan dan secara otomatis diakui sebagai objek pajak. Nah, kita akan melanjutkan ke bab yang ketiga atau ke poin ketiga, kriteria yang berikutnya yang bisa menjadi sebagai objek pajak. Yaitu apa rekan-rekan? Kriteria yang berikutnya adalah yang dapat digunakan dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kan? Jadi kita tahu dan perpajakan juga tahu, Dirjen Pajak juga tahu, petugas pajak juga tahu bahwa banyak di luar sana ataupun masing-masing dari kita itu pendapatan kita itu bukan hanya dari dalam negeri saja, bisa jadi dari luar negeri. Dan banyak ya orang-orang yang punya harta di luar negeri, dan orang Indonesia itu sangat kaya rekan-rekan ya, kaya sekali loh. Saya menyaksikan orang Indonesia itu kayanya nggak umum, seperti Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita, yang bisa membeli klub Inter Milan itu kan luar biasa ya. Saya nggak menyangka ada orang Indonesia bisa membeli klub Italia gitu ya. Jadi luar biasa kaya. Itu cuma salah satu contoh kecil saja. Bagaimana dengan berbagai macam contoh sederhana di sekitar kita pada saat misalkan iPhone 12 keluar, iPhone 13 keluar, Anda bisa langsung membelinya pada saat itu. Bahkan belum datang secara resmi di Indonesia, Anda sudah bisa memesan dari luar negeri, dari Malaysia, dari Singapura. Dan harganya nggak murah ya, harganya berkisar sekitar 12 juta sampai 25 juta. Itu bukan murah, itu seharga motor kan. Tapi orang-orang kita mampu membeli, luar biasa. Jadi bisa diketahui bahwa banyak sekali harta orang Indonesia yang di dalam negeri, apalagi yang ada di luar negeri. Jadi salah satu kriteria yang ketiga adalah yang dapat digunakan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya tentunya dapat Anda gunakan. Kalau uang titip, ya bukan uang Anda dong. Makanya kemarin saya sampaikan rekan-rekan bahwa hati-hati ya kepada teman-teman di sini yang rekeningnya dititipin uang kas kecil. Hati-hati kepada ibu-ibu yang rekeningnya dititipin uang arisan. Hati-hati kepada teman-teman yang memang sering mendapatkan deposit uang yang sebenarnya itu uang titipan. Kenapa? Karena pajak kan nggak tahu. Pada saat pajak melihat rekening Anda, apakah pajak akan bilang, oh enggak nih, kalau ibu ini pasti uang titipan? Kan nggak mungkin ya. Pokoknya seluruh mutasi kredit atau uang masuk di rekening Anda itu akan disebut sebagai pendapatan. Mungkin Anda bisa bilang, ya kan tinggal dijawab aja Pak, itu bukan uang kita. Ya nggak bisa, harus dengan pembuktian. Kalau cuma dijawab Pak, itu bukan uang saya, ini bukan uang saya, orang pajak percaya, wah enak ya kita ya. Kita akan bilang aja bahwa gaji bukan uang saya, uang titipan, gaji bukan uang saya, bukan uang titipan. Dan apakah pajak langsung percaya? Ya tidak. Ya kalau nggak wajar, masa orang rekeningnya semuanya uang titipan, lalu dia makan pakai apa? Gitu kan rekan-rekan ya. Jadi apapun yang kita jawab itu perlu dengan dasar yang benar. Dan kalau bagi teman-teman di sini yang belum biasa menjawab pertanyaan dari perpajakan itu rasanya sulit ya, rasanya deg-degser gitu rekan-rekan. Mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa bersinggungan dengan petugas pajak ya santai-santai saja jawabnya, biasa-biasa saja. Tapi kalau bagi teman-teman yang umum, yang awam di dunia perpajakan, tentunya capek juga kalau ditanya terus-menerus tentang perpajakan ya, atau oleh petugas pajak. Jadi sebaiknya kalau Anda bisa menghindari pertanyaan, hindari pertanyaan.
Nah, rekan-rekan, yang berikutnya apa? Yang berikutnya atau kriteria yang terakhir yang bisa disebut sebagai objek pajak adalah yang D ya, dalam nama dan bentuk apapun. Itu ya rekan-rekan, dalam nama dan bentuk apapun. Jadi Anda bayangkan rekan-rekan, semua yang Anda terima dalam nama dan bentuk apapun itu bisa dianggap sebagai objek pajak oleh petugas pajak. Ini rekan-rekan, oleh petugas pajak, belum tentu oleh Anda. Makanya itu harus kita jelaskan. Seperti yang tadi, kalau ada uang arisan masuk ke rekening Anda besar, kebetulan arisannya cukup besar, lalu oleh petugas pajak dibilang, Bu, ini pendapatan. Ya belum tentu. Menurut petugas pajak itu pendapatannya. Kita jelaskan, bukan Pak, ini uang arisan. Kebetulan saya ditunjuk sebagai bendahara arisan. Ini buktinya. Bapak boleh konfirmasi ke ibu ini, ke tetangga saya, silakan. Setiap tanggal sekian pasti masuk Pak uang arisan. Itu bukan uang saya. Bisa kita jelaskan. Tapi rekan-rekan, berarti orang pajak sudah menetapkan sebuah batasan-batasan yang sangat luas, bahwa apapun yang Anda terima itu bisa sebagai pendapatan tuh. Walaupun mungkin misalkan dividen, misalkan seorang pemegang saham biasanya kalau menerima dividen, dalam tanda kutip asumsi kita selalu bilangnya uang. Lalu untuk ngakalin itu ya petugas pemegang sahamnya bilang, saya nggak mau terima uang deh, kalau terima uang saya langsung dipotong pajak, saya maunya terima mobil aja atau bentuknya barang aja. Nah tapi barangnya rumah, mobil, rumah, tanah, mobil, emas. Ya petugas pajak, pada saat petugas pajak tahu, bisa bilang ini adalah dividen tapi dalam bentuk lain. Gitu rekan-rekan. Ya dalam nama dan bentuk apapun. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi masalah halal dan haram. Ya. Apakah orang pajak jadi berdosa kalau mendapatkan setoran pajak dari duit yang haram? Kira-kira yang berdosa pajak atau wajib pajaknya yang mencari penghasilan yang haram? Ya tentunya petugas pajaknya nggak dosa apa-apa ya, nggak dosa apa-apa kalau dia mendapatkan setoran pajak dari uang yang haram. Kenapa? Karena ya ini bukan masalah kami, ini masalah Anda. Kenapa Anda mencari penghasilan dari uang yang haram? Jadinya setor pajak pakai uang yang haram, itu bukan masalah kami. Gitu rekan-rekan. Jadi petugas pajak itu tidak peduli halal dan haram karena memang bukan ranahnya dari perpajakan. Maka itu misalkan contohnya rekan-rekan, kalau ada maling nih, dia memaling misalkan atau merampok uang 200 juta, lalu dia dikejar-kejar polisi, dan lalu dia masuk ke dalam kantor pajak, saking paniknya mau ngumpet di mana tuh rekan-rekan, dia sampai nggak tahu mau ngumpet di mana, akhirnya dia ngumpet di kantor pajak. Lalu tiba-tiba sama petugas pajak dia melihat, ini orang siapa? Ditanyalah oleh petugas pajak, Pak, Bapak ngapain di sini? Saya lagi ngumpet, Ibu. Ngumpet dari siapa? Dari polisi. Loh, memang Bapak ngapain? Ngumpet dari polisi. Saya bisa ngerampok. Ngerampok apa, Pak? Uang. Berapa? 200 juta. Jadi Bapak sekarang punya uang 200 juta nih? Iya. Lalu petugas pajak ngapain? Apakah petugas pajak langsung telepon polisi? Ataukah petugas pajak bilang satpam? Enggak. Tapi petugas pajak akan memberikan Anda formulir pendaftaran NPWP. Gitu ya rekan-rekan. Setelah itu Anda punya NPWP, harus bayar pajak. Setelah bayar pajak Anda tetap ditangkap juga, 200 jutanya tetap diambil juga. Itu bukan urusan dari petugas pajak. Dalam artian ini rekan-rekan, saya bukan menunjukkan bahwa petugas pajak itu tidak punya hati, bukan. Maksudnya petugas pajak itu punya ranah ya tugasnya. Jadi dia tidak akan mencampur adukan tugas-tugasnya dengan tugas-tugas yang lain. Nah kalau tugas-tugasnya yang lain dicampur adukan semua, akhirnya pajak tidak akan berjalan dengan baik. Dan memang sebenarnya secara profesional seperti itu. Tapi ingat rekan-rekan, semua manusia itu punya sebuah seonggok daging, yang daging itu disebut hati. Dan kadang-kadang hati itulah yang bergerak. Kadang-kadang petugas pajak, banyak sekali petugas pajak yang baik sekarang rekan-rekan, yang memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki atau bahkan untuk agar dimaafkan, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu rekan-rekan. Jadi dari situlah kadang-kadang kita bisa berkonsolidasi, kita bisa bernegosiasi, kita bisa berdiskusi karena kita sama-sama punya hati. Jadi rekan-rekan, sekali lagi saya ulangi bahwa kriteria dari objek pajak yang disebutkan di Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 1 itu ada 4. Yang pertama adalah apapun yang menambah kemampuan ekonomis. Yang kedua, yang diterima dan diperoleh. Yang ketiga, yang dapat digunakan dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang keempat adalah dalam nama dan bentuk apapun. Gitu rekan-rekan ya. Nah setelah ini ya kita akan mempelajari apa itu wajib pajak. Jadi kemarin teman-teman
kita kan sudah mempelajari poin-poinnya. Satu itu apa rekan-rekan ya? Kalau saya simpulkan, jadi kemarin pertama sekali kita sudah mempelajari apa itu subjek pajak ya. Lalu yang berikutnya sekarang kita sudah selesai mempelajari objek pajak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa subjek pajak ditambahkan dengan objek pajak itu ketemunya menjadi wajib pajak. Nah, insya Allah rekan-rekan di pertemuan kelas kita yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang wajib pajak. Jadi rekan-rekan, semoga kelas kita hari ini yang cukup singkat ini, dan memang sengaja saya bikin singkat-singkat biar tidak terlalu berat ya, itu bisa menambah materi Anda, bisa menambah pengetahuan Anda, dan bisa memberikan pencerahan buat teman-teman masing-masing. Dan saya sangat bersyukur sekali kalau memang ternyata bisa memberikan solusi-solusi dalam permasalahan perpajakan Anda. Silakan bertanya rekan-rekan, silakan memberikan saran apapun, saya sangat senang sekali dan saya sangat tunggu sekali. Dan rekan-rekan, semoga apapun yang saya sampaikan ini tidak ada yang salah, dan semoga kalaupun ada kekurangan-kekurangan akan saya perbaiki di video-video selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan, selalu subscribe, selalu like, selalu komen, dan selalu share. Baik teman-teman, kita ketemu lagi dalam video kelas pajak kita yang lain, di video kita yang selanjutnya. Dadah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.